Pak, saya dengar informasi di lembaga pemerhati kelas 2B Pangkalambun, pembinaannya cukup memberikan manfaat ya kepada warga binaan. Namun juga tidak terlepas kita ingin tahu sih sebagai media untuk kontrol publiknya. Nah, sampai sejauh mana pembinaan itu? Ya baik, pembinaan di Lapas Kelas 2B Pangkalan pun alhamdulillah berjalan dengan baik, baik itu pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Ya, kemandirian sendiri kita sudah berjalan dan terakhir kita ada pelatihan mebeler dan perikanan. Nah, pesertanya adalah warga binaan sendiri, sehingga warga binaan itu ketika keluar sudah mendapatkan ilmu ataupun keterampilan yang bisa dimanfaatkan oleh yang bersangkutan ketika kembali ke masyarakat, sehingga dia bisa sebagai modal untuk mencari pekerjaan ataupun usaha. Mandiri berarti. Sehingga dia bisa lebih mandiri lagi, dan itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah ya, dengan Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dan seluruh peserta yang sebagai pesertanya adalah warga binaan setelah selesai mendapatkan piagam ataupun sertifikat. Dan kemudian juga masih banyak lagi kegiatan kemandirian seperti pembuatan batako, terus mebeler, terus menjahit, terus juga handicraft ataupun kerajinan, dan yang selada hidroponik. Nah, itu masih berjalan. Sementara untuk kepribadiannya kita juga tetap berjalan, baik yang muslim maupun yang non muslim. Nah, itu kami bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Kobar. Dan terakhir untuk yang muslim, kemarin baru kita tutup pesantren angkatan 1 dan pembukaan pesantren angkatan kedua di 2024. Insya Allah kegiatan-kegiatan itu akan sangat bermanfaat bagi warga binaan. Oh, jadi pada intinya tidak terlepas pemerintah daerah dalam dukungannya untuk memberikan motivasinya gitu ya, Bang? Oh ya, pasti, karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan pemerintah daerah, kemudian aparat penegak hukum lainnya, dan juga masyarakat. Sehingga kami pun bersinergi dengan pihak-pihak eksternal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan. Nah, kalau kita melihat Bang, cikal bakal warga binaan ini yang menjadi prioritas di sini, menjadi andalan lah, yang kira-kira bisa mandiri apa Bang yang ininya Bang? Terakhir yang sangat mudah kemarin adalah kemandirian, yaitu perikanan dan mebeler. Nah, ini perikanan pangsa pasarnya sangat tinggi di Kobar, dan bahkan kemarin dari Dinas Perikanan pun membuka jalan bagi warga binaan yang mempunyai keterampilan di perikanan. Ketika bebas ada permasalahan modal, kemarin sudah diarahkan oleh Dinas Perikanan, itu bisa diupayakan untuk mereka bisa berusaha di bidang perikanan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa dorongannya dari pemerintah daerah, dan saya pun merasa kaget. Artinya ketika warga binaan sudah punya kemampuan tapi tidak punya modal, nah ini udah ada jalan. Peluang besar bagi mereka gitu. Peluang besar bagi mereka gitu. Jadi kami berharap dengan keterampilan ini mereka bisa bertahan setelah bebas dan tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Jadi membuat tingkat kesadaran lebih tinggi lagi gitu jadi. Betul, ya, sehingga mereka bisa bertahan, bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, Bang, kalau kita melihat ini kan dari spiritualnya tidak terlepas ya, baik praktek lapangannya untuk bisa modal mandiri gitu ya. Nah, kita lihat juga kerajinan juga cukup besar di sisi dengan informasi. Wah, dari kerajinan kemandirian ini yang perlu kita ketahui bahwa para warga binaan itu bisa menyetorkan setoran ke negara, bukan pajak, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, PNBP sebesar 18 juta per tahun. Wih, lumayan ini besar. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa mereka di dalam tidak hanya tidur makan, tapi mereka menerima pembinaan dan mereka juga berkontribusi untuk negara, yaitu bentuknya penerimaan negara bukan pajak. Nah, selain itu, dari apa yang mereka kerjakan, mereka mendapatkan yang namanya premi dan upah. Nah, premi ini kita berikan dari hasil kegiatannya itu. Misalkan mebeler, ada yang pesan, kita buat, kemudian jual, ada keuntungan, itulah yang kami bagi. Ada yang ke negara, ada yang ke yang bersangkutan, ke warga binaan sebagai premi dan upah, dan sisanya kembali lagi untuk modal kerja.
Oh. Nah, inilah yang masyarakat belum tahu, bahwa mereka itu di sini bisa berkontribusi kepada negara. Dan terakhir yang mereka dapatkan adalah keterampilan ataupun transfer ilmu. Dari yang tidak bisa, mereka mengikuti kegiatan itu menjadi bisa, sehingga menjadi bekal dia ketika dia bebas nanti. Nah, Bang, kalau kita melihat ini kan cukup menarik sekali ya, artinya yang mana mereka punya kreatif ya, artinya secara tidak langsung punya UMKM-nya di wilayah lapas itu sendiri gitu ya. Nah, kami sangat membuka diri bagi UMKM yang ingin bekerja sama dengan kami. Misalkan UMKM pembuatan keset, silakan masukkan bahan baku ke kami yang produksi. Setelah jadi barang jadi, silakan UMKM itu ambil untuk dijual. Jadi kami hanya mengambil biaya produksinya saja, yang memproduksi adalah warga binaan. Oh. Nah, kami sangat membuka diri bagi UMKM yang ingin bekerja sama. Nah, jadi supaya apa? Masyarakat sekarang ini kan melihat lembaga pemasaran ini agak serem gitu ya. Artinya rasa ketakutan atau bagaimana ya, biasanya ya kalau melihat lembaga-lembaga pemasaran atau binaan ya. Tapi ini saat ini membuka diri ya, bisa bekerja sama dalam satu bisnis gitu ya, bisa mengembangkan usaha masyarakat di luar yang dikerjakan oleh tenaga di dalam gitu ya. Mungkin kalau UMKM-nya orientasinya bisnis, tapi kalau kami orientasinya bukan ke bisnis, tapi kami memberikan hak-hak yang harus kami berikan kepada warga binaan. Salah satunya adalah hak pembinaan kemandirian. Oh gitu ya. Bang, di samping itu juga kita lihat ini kan budidaya apa yang sampaikan hidroponik ya, artinya perkembangan untuk pertumbuhan sayur mayur. Saya dengar juga nih cukup membanggakan juga lapas kelas 2B ini. Ya, alhamdulillah. Jadi kami sudah punya pangsa pasar sendiri. Ketika kami panen, pembelinya sudah nunggu. Ya, karena produksi kami terbatas, sehingga kami pun tidak membuka pasar yang luas. Karena lahan terbatas, jadi pangsa pasar yang saat ini sudah lumayan berjalan. Oh. Jadi untuk sayur mayur aman ya untuk warga binaannya? Untuk pemasarannya sudah aman. Tapi kira-kira makannya juga bisa sayur yang ada bisa dipakai. Bisa. Bisa. Oke. Mungkin harapannya Bang selaku Kalapas kelas 2B Pangkalan Bun. Ya, kami berharap kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga binaan dan masyarakat, dan kami juga berharap warga binaan itu sendiri betul-betul bisa melaksanakan pembinaan dengan baik, sehingga ketika dia bebas tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, terima kasih. Wah, ini pembinaan nih. Nah. Jadi ini kita sistem nanam bibitnya bertahap, sehingga kita setiap minggu bisa panen. Oh. Nah, jadi kalau kita lihat nih nggak ada yang umurnya sama. Nah, jadi berbeda semua. Jadi kita berharap setiap minggu kita bisa panen. Dan yang kosong itu sudah selesai panen, dan kemungkinan akan kita terus tanam sehingga setiap minggu kita ada yang bisa kita panen. Nah, kalau kita melihat panen Bang, kalau ini kan per minggu ya, arti estafet ya per minggu. Mencapai per minggu itu berapa banyak Bang? Kita ikat ya. Ikat ya. Ini kita berikat. Ini satu jadi satu batang. Jadi per minggu itu 50 ikat ada ya? 150 tuh. Oh, 150. Satu minggu 150 ikat. Nah, pangsa pasarnya ketika panen ini kita sudah ada yang pesan. Oh, jadi sudah ready siap ambil orang gitu ya. Kita antar. Kita pelayanan prima. Nah Bang, saya dengar informasi dengan adanya yang ini kan berkesinambungan nih. Nah mungkin targetnya Bang, kira-kira kan kalau melihat wadah kan terbatas nih. Ya. Nah kira-kira targetnya untuk dalam pembinaan dalam tumbuhan ini berapa banyak Bang? Ya, kalau target kami tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa kami bukan target laba atau keuntungan, tapi bagaimana teman-teman warga binaan ini bisa mendapatkan pembinaan, bisa mendapatkan ilmu. Artinya dengan tempat yang terbatas ini bisa diikuti oleh banyak warga binaan. Jadi targetnya sebenarnya bukan ke oriented bisnis gitu ya, tapi peningkatan SDM-nya gitu ya. Tapi lebih kepada pembinaan. Pembinaannya gitu. Sekalipun dengan yang terbatas ini kami mampu menyetorkan PNBP ke negara 18 juta per tahun. Oh, ini luar biasa ini. Nah, mungkin ini sebagai pembanding harapannya Bang, dengan adanya ini artinya kita melihat perlu pembiayaan yang maksimal kan, sementara LP sendiri kan tidak maksimal dengan anggaran. Bagaimana kira-kira Bang? Nah, ini kami
selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah pemerintah daerah pun terbuka. Kami juga bekerja sama ini dengan dinas pertanian ya, dengan dinas pertanian, dan kemarin dengan dinas perikanan dan dinas tenaga kerja juga kami sudah bekerja sama. Dan kami juga membuka diri bagi swasta-swasta ataupun UKM yang ingin bekerja sama dengan kami selalu terbuka karena kami tersedia tenaga kerja yang luar biasa. Nah, di samping ini hidroponik ya Bang, artinya mungkin seperti menjahit, kan selama ini kan belum pernah terjangkau keluar suaranya ini. Bagaimana kira-kira? Ya, menjahit. Alhamdulillah kami juga ada kegiatan menjahit. Kami beberapa kali juga mendapatkan order, salah satunya seragam kami sendiri. Nah, jadi seragam kami sendiri ini seragam batik ya terakhir ya. Batik sama baju taktikal itu bengkel kerja menjahit yang membuat. Hasilnya tidak kalah. Hasilnya tidak kalah. Wah, ini bisa tercover. Tapi kalau pangsa pasar luar juga siap sedia untuk melayani ini. Kita kalau memang dari luar untuk pembuatan seragam-seragam kantor, kami siap. Harga apakah bersaing dengan orang atau di bawah standar, Bang? Harga bersaing dan kemungkinan di bawah standar. Waduh. Tapi kualitasnya boleh diadu. Jadi artinya bisa uji coba gitu, Bang? Boleh. Kalau memang mau coba ya 10 dulu. Tapi orientasinya bukan bisnis, kami lebih kepada pembinaan. Semakin banyak warga binaan yang terlibat, semakin bagus. Oke. Terima kasih, Bang, atas wawancaranya. Lele besar nggak dipisah, akhirnya habis 1000. 1 bulan Kanibal. 1 bulan 6 hari. Panen 3 bulan atau 4 bulan? Antara 3 bulan sampai 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Ini ada lele, ada patin. Oh, ada Ini patin patin. ini, Pak. Oh, ini patin. Oh, ini paten ya, Bang? pakannya habis pulang dari Ini lele ya. Ambil dulu. Ini lele Pak, ini sudah kita sortir. Ini berapa banyak Mas? 1000 juga Pak Mas. 1000 ekor, Jadi 1000 ekor, bagi 2 1.500, patinnya 1000 bagi 2 juga. Yang ini sudah kita sortir kemarin. Kamu kalau udah bebas bisa praktekkan ini di rumah? Bisa Pak. Bisa Oh. ya? Nah, ini bisa jadi modal buat kamu ketika di luar nggak ada kerjaan, ini nggak dijalanin. Kemarin kan dari dinas perikanan udah buka jalan. Kalau memang ada permasalahan di modal ataupun di teknis, dari dinas perikanan siap untuk mendampingi. Ya. Berarti ada peluang besar ini, Pak, lah, bagi narapidana atau warga binaan yang bebas nantinya. Jika mereka sudah cikal bakalnya ada daripada untuk memelihara ikan ini. Ya, dari ilmunya dia belajar dari sini, dan alhamdulillah kemarin dibuka jalan oleh dinas perikanan terkait permodalan pun mereka bisa mencarikan solusinya. Oh, siap. Nah, boleh tahu Bang, di samping dinas perikanan ilmunya ini, orang LP sendiri siapa ilmunya di sini? Kami juga punya yang namanya Kasubsi Kegiatan Kerja, itu Pak Hamli. Oh. Anggotanya harus bisa semuanya. Perikanan bisa, perkebunan bisa, mebel juga bisa. Ini serba bisa ini Pak Hamli. Nah, izin Bang, boleh saya sedikit Boleh, Bang? silakan. Pak Hamdi, ini kan saya lihat ini ada beberapa ikan yang sudah mulai cuap-cuap ya. Nah, boleh tahu Bang, ikan ini berapa bulan umurnya Bang? Ini umurnya kurang lebih 1 bulan lebih, kurang lebih 1 minggu. Estimasi kita biasanya panennya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi bertahap, dari panen pertama itu karena kita setiap per minggu atau 10 hari kita sortir, yang besar dan yang kecil kita bedakan. Karena lele ini kanibal. Ada yang besar, kalau lambat misah biasanya yang kecil dimakannya. Wah, ini sama di dalam juga bisa bahaya. Beda kalau patin. Oh, iya. Nah, kalau patin campur besar aman aja. Oh, Bang, sedikit Bang, dengan sudah besar peluang pasarnya bagaimana Bang? Nah, kita sementara ini untuk kontribusinya kan warga binaan kan ada nih. Biasanya kita kerjasama dengan pihak ketiga tadi Pak ya, untuk Udah ada yang nampung. ada yang nampung. Sudah ada nampung juga ya? Oke, makasih Pak. Nah, ini saya dengar informasi Anda sebagai warga binaan, yang mana Anda sudah menggeluti ya cikal bakal masalah perikanan ini. Kira-kira bagaimana yang saat ini dengan ada binaan ini? Ya, ini kami sangat senang Pak. Pertama, kita tidak punya pengalaman tentang perikanan. Saya sekarang memiliki pengetahuan tentang perikanan mulai dari pembenihan, persiapan air, kemudian pembesaran sampai panen. Nah, kemudian hidroponik juga kami yang semula tidak paham sistemnya berapa ppm untuk tanaman. Kita mulai dari dia tanam benih sampai dia panen, kita memiliki pemahaman semuanya Pak. Jadi ketika kami keluar nanti di sini, harapan kami bisa survive
dan melaksanakan pengetahuan yang telah kami dapatkan dari sini, Pak. Wah, ini merasa terbantu sekali ya Terbantu sekali. dengan keberadaan pembinaan yang luar biasa ya. Dan kita pun tidak bosan di dalam blok, Pak. Kalau di blok kan kita ya paling ibadah, kemudian ngaji gitu kan. Tapi dengan adanya ini kita lebih senang lagi, Pak. Di Pangkalambun tinggal di mana, Bang? Saya di Lamandau, Pak. Oh, di Lamandau. Nah, mungkin harapannya Bang dengan ada pembinaan ini merupakan cikal bakal Anda jika keluar nanti mandirinya luar biasa. Harapan ke depannya apa, Bang? Harapannya program untuk perikanan dan hidroponik ini terus berkembang sehingga para narapidana, warga binaan bisa terus aktif sehingga berkesinambungan, Pak. Oke, terima kasih, Pak.